selamat datang di channel Kucing Salto. Di mana di video kali ini kita akan membahas sebuah produk dari Magtek sendiri, tentunya di edisi Ngondom. Nah, teman-teman pasti kan berpikirnya jelek, apa itu Ngondom? Ngondom itu ngobrol random, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan ditemani dengan sahabat saya. Beliau ini memang udah spesialis ya di bidang kayak teknik itu. Dia itu udah paham, mahir juga lah tentang teknik-teknik kayak gitu kan. Bahkan dia pun udah kayak ulang-ulang buana lah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain itu ya memang bergelut dengan teknik gitu kan. Nah, untuk sekarang saya panggilkan inilah dia teman saya, Mas Khalid. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Nah, Mas, silakan. Lama kita nggak jumpa ya. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, keluarga gimana? Di sana keluarga? Keluarga aman. Nah, teman-teman, jadi ini yang saya bilang tadi, ini Mas Khalid ya, Mas. Mas, Ya. Mas Khalid ini kan kebetulan benar-benar teknik nih. Ya. Nah, di mana di depan saya ini ada dua produk dari Magtek ya, Mas ya. Magtek. Nah, Mas Khalid lebih tahu lah tentang produk ini ya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa disimak juga penjelasan dari Mas Khalid mengenai alat yang ada di depan saya ini, gitu kan. Oke, Mas Khalid. Ya. Apa alat ini sebenarnya sih, coba jelaskan ke teman-teman kita di luar sana. Ya. Ini kebetulan di depan saya ada Angel Grinder. Kalau orang sebut itu Gerinda. Sudah kita tahu juga. Ini MT190, satu lagi MT91A. Jadi Gerinda sendiri itu fungsinya buat grinding dan cutting, atau kemudian lampiran buat menggerinda halusin atau buat potong. Nah, Mas Khalid, pertanyaan saya dari Gerinda ini apakah dipergunakan kayak untuk kayu kah, besi kah? Coba jelaskan Mas Khalid kayak apa ini? Kalau untuk penggunaannya sendiri sih untuk umumnya orang biasanya makainya buat potong logam. Kalau untuk kayu sendiri sih itu ada yang pakai memang, tapi itu sangat tidak saya rekomendasi, apalagi menggunakan mata sirkular saw, karena itu berbahaya gitu. Karena ini umumnya memang buat logam, buat motong dan menggerinda gitu. Iya. Gitu. Nah, Mas Khalid, ngomong-ngomong dari alat ini sendiri, kapasitasnya berapa watt sih kalau misalnya untuk kelistrikannya sendiri? Kalau dari wattnya sendiri, ini kebetulan dengan tipe yang PP 540 watt. Jadi ya cukup lah kalau buat rumahan atau industri apalagi. Kalau misalnya industri besar nih, kayak sekarang kan kita berada di untuk area kita sendiri nih. Iya. Sekarang kan itu otomatis di sana tuh kayak tempatnya tuh tempat buat area industri yang sekarang proyek-proyek gede. Iya. Apakah hal seperti ini bisa masuk, Mas? Untuk penggunaan industri ini cukup sih ya. Cuman kalau pengen lebih lagi, kita ada yang standarnya dari sini lagi. Kalau untuk TP Magtek, mungkin lebih prefer ke yang Makita. Makita kita ada juga N9500, itu dia ada groundingnya. Oh, jadi yang tadi Mas Khalid bilang gitu kan, dari produk kita ini kan Magtek nih. Terus Iya, apa tadi bilang satu lagi? Makita. Makita. Oh, Makita beda lagi kapasitas sama ini? Beda. Oh, iya. Oh, jadi teman-teman, ini tuh kayak untuk pekerjaan sendiri dari Magtek sama Makita tuh katanya berbeda gitu kan. Perbedaannya apa sih, Mas? Untuk perbedaannya, kalau Makita lebih cocok lebih ke workshop dan industri sih memang. Kalau ini lebih ditujukan buat rumah tangga, skala kecil lah gitu. Nah, Mas Khalid, ini di depan saya tuh ada dua produk. Ini namanya apa sih kayak gini? Ini mata grinding kita sebutnya. Fungsinya buat menggerinda, bahasa umumnya itu menggerinda ya. Terus ini ada juga mata cutting, fungsinya buat motong. Nah, biasanya umumnya buat motong logam, pelat, holo, atau istilahnya lah gitu. Iya. Jadi untuk kayak ini nih, dari seperti barang seperti ini, Ya. ini ukuran satu bagian seperti ini apakah banyak? Banyak. Kalau ini sendiri ada beberapa ukuran. Umumnya kalau yang kecil seperti ini itu 4 in, tapi ada yang lebih kecil lagi. Penggunaan mesinnya berbeda. Ada juga ukuran 5 in, ada ukuran 6 in, 7 in, 9 in, sampai kalau untuk digerinda tangan sih maksimal 9 in yang saya tahu. Tapi kalau ada lagi yang bikin mesinnya ya bisa aja pakai ukuran yang lebih besar gitu. Kalau untuk gerinda yang kita bawa ini pakainya 4 in sesuai seperti yang saya tahu. Oh, jadi untuk ini ukurannya 4 in gitu Iya. kan? Nah, Mas Khalid, ngomong-ngomong nih gitu kan, tadi kan Mas Khalid belajar sini panjang-panjang gitu karena biar kayak ke depannya tuh teman-teman di luar sana, apalagi mereka yang bergerak di industri gitu, Mas, kayak gitu ya. Nah, mereka tuh pengen tahu sih pasangnya kayak apa sih, Mas, gitu. Kalau boleh gitu.
posisinya ada gambar di luar dan ada yang kosong di belakang seperti ini. Ada yang percaya untuk penggunaan yang benar itu, nah, saya buka dulu. Nah, seperti ini. Ada yang percaya itu dipakainya kembali seperti ini. Nah, gambarnya itu di dalam. Kalau saya sendiri penggunaannya itu seperti ini. Nah, jadi itu lebih apa tuh Mas kalau tujuannya untuk kayak seperti itu? nah, jadi ini ada kertasnya. Jadi penggunaan kertasnya itu umumnya di luar gitu. Sebenarnya pengaruhnya juga nggak terlalu banyak sih. Kembali ke saya masing-masing aja sebenarnya gitu. Tapi yang paling penting tetap di matanya ini. Kalau penggunaan mata cutting untuk bagian yang datarnya itu datar seperti ini kan satu lagi ada yang menonjol di tengah-tengah. Oh iya, ini Mas. Nah, boleh ke teman-teman Mas diperlihatkan. nah ini bagian menonjol dan ini bagian yang datar. Nah, untuk bagian yang menonjol seperti ini, kalau untuk penggunaan di mata gerinda, nah seperti ini, dimasukin seperti ini. Jadi bagian datarnya itu yang di luar, yang menonjolnya itu dalam. Tapi kalau untuk di cutting itu sebaliknya justru. Nah, bagian yang datarnya di dalam, nah gitu. Untuk yang menonjol itu di luar. Nah, itu udah disesuaikan di semua merek mesin manapun. Oh iya. Jadi itu udah hal umum gitu. Jadi kalau misalnya untuk batu gerinda sendiri itu maksudnya ada satu tipe apa banyak ya kira-kira? Batu gerinda itu beda-beda merek, beda-beda tipe. Kalau di depan kita ini ada hybrid tebalnya pakainya kita ya 1,2 mili. Mau 2 mili teman-teman. Dan untuk gerindanya ada Suprasi Tekma. Kalau ini pakainya yang tebal 2 mili buat gerindi. Gitu. Ini kalau dari modelnya sendiri dia lebih minim detail sih. Infonya seperti ini. Yang tadi Mas Len bilang ini kan kayak buat pembukaan kayu gitu. Nah, kira-kira kan kita nih lagi ngobrol ini udah Mas Len. Kalau misalnya ini untuk potong sayur bisa nggak sih? Potong sayur bisa aja kita semua. Jangan sayur. Potong ayam pun bisa ya. Tapi kurang bagus juga gitu Mas ya. Iya, kan semua gak ada fungsinya. Iya, betul. Jadi harus penempatannya di mana seperti apa tuh harus benar-benar ini jangan sampai ini alat buat kayu atau buat bersih digunakan buat potong ayam kan nggak lucu ya. Wah teman-teman emang di sini tuh kita lagi ngomong gitu kan ngobrolnya terlalu random. Nah Mas Olin, ini kan di depan Mas Olin sendiri ada dua barang produk ini kan. Ini perbedaannya apa sih? Saya lihat dari segi warna tuh sama gitu kan. Ya. Jadi perbedaannya apa? Nah ini yang menarik. Nah, jadi walaupun beda tipe, memang orang kan kurang perhatikan itu apa bedanya dari sini. Nah, saya jelasin itu MT90 itu dia switchnya ada di atas. Nah, ini mas di atas. Itu fungsinya sendiri, jadi lebih gampang kita kalau seandainya penggunaan kayak itu tinggal matiin sampai ke bawah. Tapi ada kelemahan dan kelebihannya juga untuk switch seperti ini. Dan yang satunya lagi, karena tidak ada di atas, maka ini switchnya ke bawah. Ini. Sama juga praktis ya dipakai juga. Cuma ada kekurangan juga di sini. Begitu. Nah ini saya mau jelaskan apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau untuk kelebihannya sendiri, yang ini lebih jelas, lebih praktis. Dan beberapa orang yang menggunakan mesin gerinda ini ngatain itu bisa lebih safety gitu. Karena apa? Seandainya kan kita lebih umumnya menggunakan gerinda itu satu tangan gitu ya. Iya iya. Satu tangan dan gerinda seperti ini yang media atau yang lain. Ini rawan lepas gitu. Terlepas itu ya. Jadi kalau seandainya kita pakai namanya lepas gitu. Nah, untuk yang seperti ini biasanya kalau udah kena tanah atau kena benturan dia bakal mati sendiri. Gitu. Lebih gampang dimatikan lah. Nah, berbeda halnya seperti ini karena di sini posisinya sudah terjangkau, otomatis terlepas, dia jalan buruk dan besar bahaya ya. Nah, ini juga agak sulit mati kalau udah bergerakan. Nah, itu sih kekurangan di sana. Tapi balik lagi selera ya. Jadi kayak ini ada kekurangan juga. Jadi kalau seandainya penggunaan jangka panjang udah lama karena debu, karena
sendiri gitu. Oh iya. Jadi bisa dibilang dari reality umurnya jangka panjang lebih bagus ini bisa dibilang gitu untuk penggunaan switchnya gitu. Mas, kalau misalkan kita beli kayak macam produk kayak gitu, tentunya kita mencari di detail-detail tertentu lah ibaratnya. Tentunya di kayak tempatnya apa, dibilangnya tuh mas kalau di tempat mas kerja tuh apa namanya tuh dunia teknik ya, Iya, penjualan teknik kayak gitu. Nah mas, kira-kira kalau misalnya kita nih, ngobrolin harga lah, kita bocorin ke teman-teman gitu kan. Kalau misalkan untuk harga sendiri, mas kira-kira yang mana nih mas? Oh, untuk harga sih ini variatif ya, tergantung kotanya juga, tergantung belinya di mana. Iya. Kalau untuk range harga itu jauh dari 400 sampai 600 ribuan lah gitu. Jadi kalau untuk industri kecil atau rumahan itu masih worth it lah, saya bilang. Lagi pula praktek itu namanya lama juga di Indonesia. Untuk cadangan juga pasti mulai rumah gitu. Oh iya. Jadi, Apakah mas yang saya tanyakan Ya. produk sendiri apakah dari luar negeri, apakah produk Indonesia sendiri? Nah, untuk praktek brandnya itu brand Jepang kan. Gitu. Jadi ya udah umum juga di Indonesia, distributor juga resmi Indonesia juga ada. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk ketersediaan spare part. Terus dari namanya sendiri juga udah lama, by Makita. Tentunya Makita yang udah pemain lama di industri powerboat seperti ini. Gitu. Iya mas. Nah pertanyaan terakhir dari saya nih, mas ya. Pertanyaan terakhir, mas, apakah alat seperti ini dari dua alat ini, gitu kan? Apakah bisa digunakan untuk kayak industri besar lah, atau industri kecil lah? Apakah layak ya seperti ini alat seperti ini? Gitu? Untuk praktek sendiri, saya katakan layak juga. Namun kalau seandainya pemain industri besar biasanya kan sudah ada standar-standar mereka sendiri, tinggal menyesuaikan aja. Jadi kalau seandainya standar praktek yang tipe ini masih kurang, ada kita di tipe yang lain yang lebih tinggi yang bisa disesuaikan dengan penggunaan industri yang begitu. Oke, nah mungkin teman-teman juga masih penasaran kan apa yang tadi dibilang sama kita? Bener kan? Masih penasaran? Nah tunggu video kita selanjutnya teman-teman. Untuk video kali ini cukupkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tentunya Kucing Channel Salto. Yuk, bye bye. Bye. Terima kasih.